Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Setiap ibu hamil itu dapat melahirkan janinnya melalui dua cara. Yang pertama yaitu persalinan normal atau melalui prosedur operasi. Nah, kadang-kadang ibu hamil itu takut untuk kelahiran normal, jadi memilih dengan operasi seksio sesaria, yaitu tindakan membedah perut untuk melahirkan janin ke dunia. Nah, sekarang marilah kita diskusikan hal ini bersama saya. Metode persalinan janin lahir ke dunia ini melalui dua cara tadi, yaitu lahir normal per vaginam atau dengan seksio sesaria. Nah, sekarang dalam zaman yang modern ini seringkali ibu-ibu hamil itu merasa takut untuk lahir normal, jadi lebih memilih seksio sesaria. Nah, sekarang apa sih kelebihan lahir normal per vaginam dan apa kekurangan lahir normal per vaginam? Dan sekarang apa kelebihan lahir normal seksio sesaria dan apa kekurangan lahiran seksio sesaria? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Nah, rata-rata untuk ibu hamil yang anak pertama itu, waktu yang dibutuhkan untuk persalinan normal itu dari pembukaan 0 sampai 10 cm adalah sekitar 14 jam. Sementara kalau ibu yang sudah melahirkan anak kedua, ketiga, dan seterusnya itu waktu yang dibutuhkan menuju proses persalinan itu sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, sekarang apa sih kelebihan persalinan normal? Kita lihat pertama adalah memberikan pengalaman melahirkan secara alami. Nah, dalam proses kelahiran ini membutuhkan tenaga dan kekuatan serta tenaga dan juga dukungan dari keluarga dan sekitarnya. Nah, ini merupakan pengalaman yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Adalah pengalaman yang sangat berharga untuk ibu hamil untuk mendapatkan si jabang bayinya. Nah, secara biologis, persalinan normal itu akan menguntungkan bagi sang bayi. Kenapa? Karena dalam persalinan normal itu memicu kelenjar susu untuk memproduksi kolostrum, yaitu cairan pertama ASI yang kaya akan manfaatnya. Nah, selain itu, bayi yang lahir secara normal itu memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi dan resiko mengidap penyakit asma dan alergi menjadi lebih rendah. Nah, yang kedua adalah waktu pemulihan lebih cepat. Untuk lahiran normal per vaginam itu hanya membutuhkan rawatan inap cuma 24 jam sampai 48 jam saja. Sehari sampai 2 hari itu boleh diizinkan pulang oleh rumah sakit karena tidak perlu lama-lama untuk observasi ibu-ibu hamil dan melahirkan secara normal. Beda dengan yang melahirkan secara operasi seksio sesaria. Biasanya ya, ibu yang melahirkan secara normal itu membutuhkan rawat inap lebih mudah ya, tidak terlalu observasi yang ketat tentang pendarahan, tentang infeksi ya. Jadi terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Sehingga risiko yang terjadi pada nomor 3 gangguan kesehatannya lebih kecil ya. Karena lahiran normal itu cenderung tidak terlalu mengalami banyak efek sampingnya seperti pendarahan ya, jaringan parut, infeksi luka operasi, reaksi obat, dan rasa sakit itu tidak menjadi terlalu bermasalah bagi ibu yang lahir normal per vaginam. Berikut kita akan menjelaskan tentang kekurangan atau resiko persalinan normal. Yang pertama adalah kerusakan jaringan kulit pada daerah kemaluan. Nah, kerusakan jaringan ini bisa ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, ini juga akan kita perbaiki. Nah, efeknya itu berbeda-beda setiap ibu melahirkan. Ada yang bisa langsung lukanya
sembuh, ada juga yang terkena infeksi, dan bahkan ada yang perlu dijahit ulang kembali. Nah, efek dari kerusakan kulit dan jaringan pada daerah kemaluan ini bisa juga berefek jangka ke depannya. Karena jika luka yang tadi itu tidak terlalu baik penyembuhannya, sehingga menyebabkan longgar dari misfinya. Nah, ini akan jadi masalah bagi rumah tangga. Jadi hati-hati mengenai paranormal pervaginam jika tidak sempurna dalam menjahit atau memperbaiki kerusakan pada kulit dan jaringan daerah kemaluan. Nah, berikutnya adalah stres. Stres pada lahiran normal pervaginam ini lebih tinggi dibandingkan stres jika kita melakukan operasi, karena akan berjam-jam ya. Waktu tadi kan persalinan normal itu butuh waktu 14 jam, dan yang multi yang udah punya anak 2-3 lebih itu butuh waktu 7-8 jam. Nah, demikian itu sepanjang itu stres yang akan dialami oleh ibu hamil, sehingga menyebabkan kegelisahan dan kegalauan bagi ibu dalam proses persalinan. Kekurangan resiko persalinan normal pervaginam adalah yang ketiga, yaitu adanya resiko pada bayi. Nah, pada waktu persalinan normal itu, ketika bayi sampai ke pintu bawah panggul, itu tali pusatnya biasa terjepit oleh panggul. Nah, ini menyebabkan adanya kompresi tali pusat, sehingga terjadi gangguan oksigenasi pada janin. Nah, ketika kepala lahir dan perut sudah masuk pintu atas panggul, nah itulah sering terjadi gangguan oksigenisasi pada bayi, sehingga terjadi komplikasi akibat dari kompresi tali pusat tadi pada saat bayi melewati jalan lahir. Nah, itu tadi 3 adalah resiko atau kekurangan dari melahirkan normal pervaginam. Yang berikutnya adalah melahirkan sesar. Nah, melahirkan sesar adalah persalinan melalui dinding perut, itu dengan membuka lapisan dinding perut dari perut bagian atas sampai ke bagian rahimnya dibuka, sehingga bayi keluar melalui perut atau dinding abdomen. Nah, sekarang kita bahas tentang kelebihan melahirkan seksio sesaria. Yang pertama adalah kenyamanan. Ya, jadi seksio sesaria yang berencana ini lebih efisien dan baik untuk direncanakan, sehingga tidak mendapatkan waktu yang mendadak atau tiba-tiba, dan persalinannya secara berencana. Nah, ini yang lebih nyaman, gampang diprediksi, dan efisien. Ya, hal ini dapat memungkinkan ibu untuk memiliki lebih banyak perencanaan dan kenyamanan. Nah, sesar juga mengurangi lamanya waktu proses melahirkan. Yang tadi kita butuh lahiran normal itu sekitar 14 jam dan 7-8 jam, tapi pada sesar hanya membutuhkan waktu setengah sampai 1 jam selesai melahirkan. Nah, yang kedua adalah alternatif yang dibutuhkan. Jadi jika tidak bisa melahirkan pervaginam atau lahir normal itu, seperti misalnya ada kelainan panggul, panggul sempit, ada infeksi pada panggul, kemudian infeksi pada saluran reproduksi, bayinya besar dan kembar dan lain-lain, itu merupakan halangan untuk terjadinya lahir normal pervaginam. Jadi sebaiknya dilakukan perencanaan melalui seksio sesaria. Keuntungan yang ketiga adalah kurangnya resiko yang berhubungan dengan persalinan normal. Tadi kita pada lahir normal pervaginam itu terjadinya kompresi tali pusat ya pada waktu bayi melahirkan melalui ke vagina kemaluan ya, itu terjadi penekanan pada tali pusat pada dinding panggul, sementara pada seksio sesaria tidak ditemukan hal demikian. Atau yang berikutnya adalah adanya longgarnya otot-otot pada panggul ketika persalinan normal itu jika pada seksio sesaria tidak ditemukan, sehingga akan lebih nyaman kemaluan bagi ibu yang sudah berencana tidak akan melahirkan normal pervaginam. Sehingga kadang-kadang suami ibu persalinan normal itu lebih memilih
istrinya untuk melahirkan seksio sesaria karena alasan hal tersebut. Berikutnya, apa sih kekurangan untuk resiko melahirkan dengan sesar? Yang pertama adalah waktu pemulihannya lebih lama. Nah, kalau pada lahir normal kan rawat di rumah sakit hanya 1-2 hari, sementara pada seksio sesaria membutuhkan waktu yang lebih lama sekitar 2-4 hari, dan itu pun jika tidak ada terjadi infeksi atau kelainan setelah melakukan operasi seksio sesaria. Kekurangan yang kedua pada seksio sesaria adalah meningkatnya risiko komplikasi bedah. Nah, karena operasi sesar itu adalah prosedur bedah, jadi ada risiko-risiko yang datang bersamaan selama menjalani prosedur operasi tersebut. Misalnya adanya infeksi, kehilangan darah, serta luka pada usus, luka pada kandung kemih, atau pembentukan gumpalan darah yang mungkin bisa saja terjadi. Malah kalau misalnya ada sesuatu yang lebih parah, bisa terjadi meninggalnya ibu persalinan dalam meja operasi. Nah, itu merupakan risiko-risiko yang bisa dijumpai jika kita mengalami mendekati operasi di kamar bedah. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah mengulangi operasi sesar lebih tinggi dibandingkan tidak adanya operasi sebelumnya. Jadi, operasi yang sekarang ini akan menyebabkan operasi sesar berikutnya. Nah, itulah akan terus terjadi pengulangan dari operasi sesar setelah anak pertama melahirkan sesar. Demikian Bunda, hal-hal yang Bunda harus ketahui, bagaimana cara persalinan normalkah atau melalui operasi sesar. Silakan Bunda sendiri yang memilih untuk kebaikan Bunda, untuk kesehatan ibu dan janin yang akan dilahirkan. Ya, demikian Bunda info yang cukup bermanfaat mengenai pilihan operasi atau lahir normal vaginam. Salam sehat Bunda, semoga kita bisa bertemu lagi pada episode selanjutnya. Salam dah.